Rasionalitas yang hanya akal saja, dan kalau itu akal saja biasanya cari menangnya sendiri. Pikiranku lebih benar daripada pikirannya orang lain. Itu biasanya rasionalitas yang egoistik. Hari ini hampir semua pemikir, apalagi yang tampil di TV atau nulis di internet, itu gayanya biasanya rasional cuma egois. Karena waktu mikir yang terlibat hanya akal. Kalau akal itu kan satu-satunya jalannya biasanya pakai logika. Dan kalau logika itu biasanya hitam putih. Setengah lebih kecil dari satu, satu lebih kecil dari dua. Itu kan logika. Jadi kalau orang hanya pakai akal, hasilnya ya memang aku yang benar, yang lain mesti salah. Karena kalau ada yang ngomong beda dari setengah lebih kecil dari satu, dia pasti salah. Di situ kuncinya. Bukan berarti setengah lebih kecil dari satu itu ada salahnya, cuma itu hanya pakai akal saja. Kalau pakai rasa, kadang lihat konteks, itu bisa jadi setengah nggak lebih kecil daripada satu. Itu kan kayak ceritanya Konfusius sama muridnya yang dulu pernah tak ceritain waktu sesinya Konfusius itu kan. Jadi suatu ketika ada pedagang yang debat sama muridnya Konfusius. Katanya pedagang itu 3 kali 7 itu 27. Katanya muridnya Konfusius, lu sampean kok bodoh, mana SD kelas berapa, nggak ngerti. 3 kali 7 itu ya 21. Tapi yang enggak 3 kali 7 itu 27, 27. Gegeran lama terus udahlah, ditanyain gurumu aja, Konfusius. Dia mesti jawabnya 27. Taruhan ya, kita kalau kamu bener, penggal kepalaku. Cuma kalau aku yang bener, kamu tak cambuk 10 kali. Wes, karena dia yakin banget nek bener kan. Akhirnya begitu ketemu Konfusius, ditanya, guru, berapa 3 kali 7? Jawabannya Konfusius, 3 kali 7 ya 27. Iya guys, pusing muridnya, ini guru stres ini. Kemarin bilangnya 21, sekarang bilangnya 27. Terus akhirnya kan seneng itu yang pedagang. Bener toh 27, kamu nggak kayak gurumu sih. Akhirnya sudah, kamu dicambuk 10 kali. Dicambuklah dia 10 kali. Setelah pedagangnya pergi terus tanya, guru, sampai ini gimana? Tuh anak kecil aja bilangnya 21. Katanya gurunya, yo biar aja, mending aku ngomong 27 keliru dan nyawanya selamat, daripada aku ngomong 21 dia salah, kita kehilangan 1 nyawa. Jadi itu rasionalitas yang reflektif. Nggak cuma lihat mana benar mana salah secara akalnya, cuma situasinya. Lah taruhannya nggak imbang, satu tukar kepala, satu cuma cambuk 10 kali. Ya kan? Itu namanya mikir, pakai rasa, pakai imajinasi, harus main. Hidup itu kalau versinya Surya Mentaram, ya rasionalitasnya nggak boleh rasionalitas logis, rasionalitas egois. Kalau hanya itu, hasilnya mesti konflik. Orang merasa benernya sendiri masing-masing. Jadi rasionalitas reflektif, dan kalau memang masih mungkin naik kelas 1 level, rasionalitas akomodatif. Rasionalitas akomodatif itu ya mikir, nyari bener semua fakultas pemikiran, fakultas caramu bisa menangkap pengetahuan, baik intuisi, naluri digunakan. Setelah itu dibuka, tidak kaku, akomodatif. Kalau ada orang punya pandangan berbeda, kalau ada orang punya versi sendiri, ya monggo, kita bisa nerima. Nah, itu namanya rasionalitas akomodatif. Jadi
Ada rasionalitas egois. Kalau bisa naiklah kelas jadi rasionalitas reflektif. Kalau mungkin naiklah satu step lagi ke rasionalitas yang akomodatif. Jadi nggak sekedar nyari kebenaran, tapi juga bisa menerima apapun kebenaran yang ditemukan orang lain. Nggak sekedar merasa benernya sendiri pakai akal, tapi juga ngejar kebenaran pakai variabel yang lain. Mungkin pakai naluri, pakai intuisi. Pakai naluri itu misalnya, kok tiba-tiba ibumu dari kampung nelpon, aku kok ketok-ketok awakmu terus yo, jangan-jangan sedang sakit. Itu mungkin kamu jawab, alah ibu itu nggak rasional, nggak masuk akal. Kan mesti gitu kan. Yo itu naluriah namanya. Jadi perasaannya seorang ibu. Jadi rasionalitas itu harus perhatikan level-levelnya. Yo rasionalitas yang egoistik tadi kadang-kadang juga untuk hal tertentu yo dipakai. Cuma nggak selalu. Setelah dari egoistik harus naik ke reflektif. Misalnya tehnya panas. Kalau rasionalitas yang egoistik kan tiba-tiba tak omong, teh panas man. Tapi kalau rasionalitas yang reflektif dipikir sih, ini sudah capek-capek dibikin, ini sudah capek-capek masak ya kok gitu apa ya tiba-tiba harus ngomong gitu. Ya kok nanti lah. Itu reflektif. Ya tak omongi tapi nggak sekarang, atau ngomongin nyindir dikit lah gitu. Itu reflektif. Kalau akomodatif, sudahlah nggak usah ngomong. Tiap orang kan takarannya beda-beda. Mungkin dia mikirnya ngajine 2 jam, kalau dikasih yang dingin nanti sampai akhir jadinya tambah dingin. Itu akomodatif. Kamu bisa nangkep apa yang dia mau. Itu levelnya semacam itu. Oke, jadi Surya Mentaram dia ada di level rasionalitas reflektif ketika dia ngomong tentang kebahagiaan, karena dia masih nyampe ke kebahagiaan individu, meskipun nanti di ujung dia masuk ke rasionalitas yang akomodatif, memahami semua orang yang lain sesuai dia memahami dirinya sendiri.